Hello everybody, jangan lupa klik lonceng dan subscribe supaya gue makin rajin upload video buat kalian. Hello everybody, selamat datang di Kristo Akbar Channel, Be Yourself. Pada video kali ini, gue bakal ngebawain horror session. Gue dan beberapa narasumber bakal ceritain kisah nyata, real, nggak dibuat-buat, dari pengalamannya masing-masing. Penasaran kayak gimana ceritanya? Kita langsung dengerin aja. Check it out. Hello everybody, nama gue Rani. Di sini gue pengen ceritain pengalaman yang pernah gue alamin. Kayak gue kan orangnya penakut banget gitu kan. Nah, suatu ketika, dan ini belum lama kejadiannya. Jadi waktu itu sekitar 3 bulan yang lalu mungkin. Dalam satu hari itu gue nggak kenapa-napa. Malam-malam tuh kayak gue kan lagi sama teman-teman gue, dan kebetulan lagi sama pacar gue juga nih. Gue kayak cari masalah gitu deh, kayak nggak jelas gitu. Gue langsung kayak minta pulang aja gitu. Padahal itu posisinya itu jam 1:30 gitu. Rumah temen gue itu kan bener-bener yang kayak ke jalan raya itu jauh banget. Suasananya kayak masih sepi lah pastinya, pohon-pohon kayak gitu kayak. Dan gue maksain buat pulang jam 1:30. Selebay itu, kayak bukan gue sih, gue ngerasain juga. Orang terdekat gue pun juga bilang kayak gitu, lo aneh banget sumpah, lo kenapa gitu. Itu tuh jalanannya kayak panjang, lurus, di kayak gitu. Tiba-tiba gue jalan aja sendiri, kayak nggak ngerti. Nah pas gue madep ke depan tuh kayak ada orang yang jalan. Gue semakin berani dong. Masih ada orang yang jalan tuh. Dia jadi jalan ke arah gue jalan ke arah sana. Kayak otomatis nanti pas kita bakal nyampe di tengah-tengah itu bakal papasan dong. Gue inget banget itu perempuan, rambutnya pendek. Gue tuh kayak ingetnya tuh kayak dia pakai celana pendek atau dia pakai celana warna putih, gue nggak ngeh. Cuma gue tuh fokusnya ke wah ada orang nih jalan jam 1:30. Terus gue baru sadar kayak anjir, orang yang tadi mana ya, kok nggak ada. Otomatis kita bakal ketemu dong papasan, karena arahnya nggak ada lagi, cuma lurus aja gitu loh lorong itu. Sedangkan temen gue yang ngejar atau ngeliatin gue itu nggak lihat ada cewek, cuma manggil-manggil, Ran lo mau kemana gitu-gitu, sampai ngejar. Terus sampai gue jalan terus. Oh ya, di samping itu juga ada kayak rumah yang kosong banget. Katanya itu udah dari kayak 50 tahun lebih lah, 60 tahun gak ditempatin dan gak diapa-apain gitu. Kayak nggak tahu pemiliknya siapa, orangnya siapa. Rumah itu dihancurin juga enggak, kayak pagernya itu pagar kayu yang zaman dulu banget gitu. Nah pas gue nengok ke belakang, cewek yang gue lihat itu dia di dalam pagar itu. Terus gue masih merinding kalau ceritain, anjir. Kayak mukanya blasteran, tapi tetap ada darah Indonya gitu loh. Terus gue langsung kayak sadar, langsung oh iya anjir, gue ngelewatin rumah itu dong. Yang biasanya gue lewat situ siang-siang aja gue kayak masih takut buat nengok tuh rumah aja, nggak berani. Terus temen gue semuanya nyamperin, terus kayak ayo udah diajak pulang lagi ke rumah temen gue itu. Gue kayak masih bengong kayak gue kenapa gitu. Ya lu kenapa, lu sadar bego gini. Dikasih minum dulu kan, terus baru gue ceritain ada cewek yang itu. Dan dia cerita dong, dulu pernah ada sejarahnya. Di rumah itu tuh satu keluarga, ada bapak-bapak, satu anak. Terus bapak-bapaknya itu kayak gendut dan istrinya rambutnya pendek. Gue cerita itu, what? Sumpah, itu kan yang kayak sering orang dulu pernah ceritain. Itu dulu dia tinggal di situ, tapi nggak tahu dia meninggal kenapa. Tapi kenapa gue yang diliatin, sedangkan teman gue tuh tetangga situ aja nggak diliatin gitu. Tapi gue nggak tahu, serem sih. Masih kebayang-bayang gitu mukanya, berdirinya kayak apa, duduknya kayak apa di deket rumah yang bener-bener serem kayak gitu. 1:30 malam. Gue mau ke rumah temen gue yang itu aja kayak masih mikir, kayak soalnya itu jelas banget gitu, kayak masih takut. Oke, sekian cerita yang menurut gue sangat horor buat gue. Semoga kalian gak ngalamin kejadian kayak gue ya. Hello everybody, nama gue Tio. Ini pengalaman horor gue. Jadi pas zaman SMA dulu, ya kan kalau gue SMA selalu pakai motor ya kan, pulang pergi, pokoknya selalu naik motor. Dan kejadian tuh saat itu pas waktu gue pulang sekolah. Gue sekolah di SMA daerah Jakarta Timur, dan tuh selalu lewat ada danau nih. Dan ceritanya tuh danau ini di sekitar situ tuh bekas pembunuhan
perempuan. Tempat itu jadi horor lah bagi semua orang daerah situ. Jadi tuh yang si perempuan itu, yang mayatnya itu langsung dibuang di danau itu. Waktu itu lagi pulang sekitar jam 4 jam 5 lah ya. Jadi jam 4 jam 5 gue udah sore deh. Jadi itu gue pas lagi jalan. Nah ya biasalah kalau gue jalan pulang gitu kan lewat situ, lewat danau itu selalu kan jadi kayak jembatan gitu sih danaunya. Dan pas saat itu paling aneh, yang pas gue lewat itu kayak ya biasa aja gitu, gue jalan ngeng gitu kan, jalan nih set, nah danau gitu, nah, jembatan lah dia, danau sana danau sini danau gitu kan, jadi kayak lewatin gitu danau ya. Nah itu ada pohon-pohon gitu. Nah tiba-tiba pas lagi gue jalan itu pas di danau itu kan, danau pokoknya si jembatan agak kecil lah. Terus dia kayak ada yang keluar dari, misalkan ini gue jalan nih dari kiri, dia terbang bentuknya tuh seperti tiang ya Pak, warnanya putih. Kejadiannya tuh pokoknya gue lihat tuh cepet banget. Dia tuh pas keluar dia kayak keluar gitu loh, terbang itu dari ini set, terbang ke atas, warnanya putih pokoknya, terbang set, terus ngelewatin jalan di atas set, tapi cepet banget set. Gue masih merinding nih sampai sekarang. Pas itu gue liat set, apaan tuh? Gue kaget tuh, bentuknya putih panjang itu terbang twing set gitu. Mungkin itu yang dibilang namanya pocong-pocong itu kali ya. Awalnya sih biasa aja lewat set, kaget gitu doang lah, cepet banget soalnya cuman berapa detik. Tapi sampai sekarang tuh kayak gue merasa nyeritain ini tuh kayak merinding gitu pas ngelihat itu beneran tuh si putih-putihnya itu. Gue baru pertama kali lihat, gue nggak pernah selama hidup gue juga, gue nggak pernah lihat kayak gitu-gitulah. Kaget aja gitu ngelihatnya, aneh tapi nyata gitu loh. Tapi sampai sekarang tuh merinding deh. Oke, sekian guys dari pengalaman gue. Mudah-mudahan kalian gak ngalamin cerita ini. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Sekian. Hello everybody, kenalin nama gue Feby. Gue mau share pengalaman horor gue waktu naik Gunung Gede. Jadi gini awal ceritanya. Gue kan berempat sama temen gue. Terus di situ ada salah satu temen gue ini lagi ngerayain ulang tahunnya. Jadi kita berencana untuk naik Gunung Gede bareng-bareng. Kita ini awal mulanya itu naik Gunung Gede itu via Putri. Putri ini kan dia nggak ngelewatin Surken kan, Surya Kencana. Cuman emang buat treknya sendiri tuh emang lumayan sih, terjal banget gitu. Jarang ada landainya juga. Cuman buat awal-awal jalan tuh emang pemandangannya bagus banget. Kita ngelewatin jembatan yang panjang banget gitu. Terus kita di pos 1 kita nyampe, kita istirahat, udah kayak gitu kita makan siang, terus lanjut lagi jalan nih kita ketemu sama kayak pendaki lain gitu kan. Terus kita ngopi-ngopi dulu tuh di situ sambil break lagi. Di situ kita disapa kan sama pendaki lain. Nah, kita benar-benar yang baru kenal nama aja gitu, belum ada cerita kalau kita ngedaki tuh dalam rangka apa gitu. Temen gue, kita bertiga sama gue berempat. Nah, ketemu 2 pendaki, cewek cowok. Tapi pas di situ salah satu pendaki itu yang kita ketemu itu yang berdua ngobrol-ngobrol awalnya kayak ngedaki nih, cie bareng-bareng ngedakinya itu karena yang temennya ultah ya gitu. Di situ temen gue yang satu kayak ngerasa kok bisa tahu ya kalau misalkan kita ngerayain ultah terus kita ngedaki bareng-bareng gitu. Nah di situ udah mulai aneh tuh. Ya udahlah, mungkin emang kebetulan aja gitu dia kok tahu gitu. Terus udah kayak gitu kita nggak mikir macem-macem sih, cuman kayak ya udahlah gitu. Tiba-tiba aja dia ngajakin buat nanjak bareng gitu. Yuk joinan yuk nanjatnya gitu. Cuman karena kita kayak dari awal emang buat berempat aja nih, ya udah kita ngelanjutin aja. Terus di situ janggalnya tuh kenapa dia tahu gitu. Kita yang kayak merinding gitu. Ternyata pas dicari tahu, kita research juga dengan ciri-ciri yang kita lihat tuh orangnya sama
Dan ternyata itu 2 pendaki yang pernah hilang di Gunung Gede itu pada tahun 2012-an gitu sih. Gitu. Terus ada ciri-ciri, salah satu ciri-cirinya itu dia bawa kain tenun gitu dililitin di tasnya, di carriernya gitu. Pas abis dari ngopi-ngopi di situ, ya udah 2 orang itu udah hilang aja gitu. Padahal belum lama ngobrol bareng. Di situ juga suasananya tuh emang dingin banget kan, apalagi Gunung Gede gitu. Dan hujan juga, makin aja lah dinginnya. Ya udah dari situ kita kayak lanjutin perjalanan sampai deh ke pos 3 buat kita masang tenda bareng, tidur istirahat. Ya segitu aja cerita dari gue. See you around. Oke guys, sekarang giliran gue buat cerita. Cerita ini kejadian udah lama. Waktu itu sekitar tahun 2000 awal. Kurang lebih itu gue masih SD. Nah, kalau anak SD itu kan biasanya kan bermain sama teman-temannya ya kan. Pada saat itu gue lagi main peta umpet. Kalau kata orang, jangan main kalau dekat-dekat maghrib. Sialnya, gue di situ mainnya dekat maghrib. Jadi kalau nggak salah tuh gue main itu sekitar jam 5:15. Karena posisinya kalau di masjid deket rumah gue itu udah mulai ngaji-ngaji. Itu tandanya udah mau deket sama maghrib, kayak udah peringatan buat anak-anak itu nggak main di luar, jadi udah pulang ke rumah gitu loh. Nah, jadi gue mainnya sama teman-teman gue nih. Sialnya pada saat habis gambreng, gue yang jaga. Oke, gue anggap diri gue ini gue jago lah buat nyari orang, ya kan? Karena pasti teman-teman gue juga nggak akan jauh-jauh ngumpetnya, kayak gitu. Oke, waktu itu gue jaga, gue hitung sampai 10. Dari 1, 2, 3, dan akhirnya gue pun mulailah hunting, mencari mereka tuh. Dari mulai di balik tembok pagar, terus di balik kayak semak-semak, itu gue cari satu-satu tuh. Nah, ada nih satu rumah itu nggak ada pagernya, tapi bukan rumah kosong, rumahnya ada penghuninya. Yang huninya itu cuma bertiga, terdiri dari bapaknya, ibunya, sama anaknya. Dan pada saat itu mereka itu lagi keluar kota, kalau nggak salah ke Bandung. Entah lagi ada apa sih namanya kegiatan apa di Bandung. Jadi pada saat itu dia 3 hari rumah itu kosong. Oke, karena rumah itu nggak ada pagarnya, gue masuk dong tanpa assalamualaikum dan tanpa izin, ya kan, karena kan memang kosong dan tidak ada pagarnya. Nah, pada saat sudah sampai masuk ke dalam dari kawasan rumah itu, gue melihat ada semak-semak. Jadi kayak semak-semak itu pohonnya itu nutupin gini loh daunnya. Gue lupa nama daunnya apa, tapi gede banget dan nutup gini, nutup. Nah, dan itu goyang seperti ini nih, kayak gini goyang. Ya kan gue curiga dong ngeliat kayak gitu, wah teman gue pasti ngumpet di sini, ya kan. Gue bilang wah mantap, dapet nih gue satu nih. Pada saat itu gue jalan pelan-pelan ya kan, gue hampirin tuh pelan-pelan, kresek makin hebat tuh, kesek. Entah gue ngerasa di situ dia panik ya kan, wah dia panik nih pasti nih mau lari buat ke home base ya kan, buat pong tuh, istilahnya pong. Jadi dia mesti nepok tembok tempat gue jaga gitu. Wah ini siap-siap lari nih. Jadi gue udah ready buat ngebuka itu si daun yang gede yang lagi goyang-goyang. Jadi gue punya rencana pada saat mau buka itu gue bakal langsung lari buat pongin namanya dia, teman gue itu, entah siapa tuh. Gue pelan-pelan nih, kayak predator ya kan, pelan-pelan. Terus gue pegang tuh daunnya, pelan. Gue hati-hati ya kan, takutnya dia langsung loncat keluar atau gimana ya kan. Dan pas gue buka, dar, kepala cuy, segede gini. Langsung dia nyamperin gue, tiba-tiba ya gue otomatis gue langsung lari. Gue langsung jatuh. Gue langsung jatuh ke belakang. Pada saat posisinya itu, si hantunya itu, dan kepala yang gede banget, luar biasa gede banget, itu 3 kali lipat lah dari kepala gue, nabrak gue dan menembus badan gue. Itu bener-bener dia tuh goyang-goyang kayak gini. Itu gue masih inget banget, anjir, gue masih inget banget. Dan ini gue merinding, gue jujur gue merinding. Itu si kupingnya itu panjang, dia ada antingnya itu gede banget, bulat, dan itu ada anak-anaknya antingnya. Dan lidahnya itu keluar sampai ke sini nih, sampai di bawah. Karena dia nggak ada lehernya, jadi cuma kepala doang bulat. Dengan rambutnya itu yang berantakan, warnanya merah, gue ingat banget. Warnanya merah.
dan matanya itu melotot, dia matanya itu super banget gede. Terus dia ngelihat gua. Jadi posisi gini men, jadi pada saat gua buka, itu kepala diem. Dan gue berharap itu kepalanya temen gue gitu kan, tapi gue gak kenal kepalanya siapa, tapi gue gede banget. Pada saat gue buka, kepalanya diem, beberapa detik langsung ngerpak badan gue, langsung hehehehe dengan posisinya lidahnya keluar gitu, seperti itu. Gue sontak teriak langsung, wah, gue teriak kenceng banget, gue teriak di situ posisinya. Gue kenceng banget sampai teman-teman gue yang lagi ngumpet di sekitar situ tuh keluar semuanya, nyamperin gue, toh ada apa. Ya, gue syok. Jujur gue syok pada saat itu. Men, gue masih SD, lu bayangin. Tiba-tiba gue ketemu makhluk yang seharusnya nggak gue lihat. Gue lihat itu dia nerpak badan gue, dan gue pada saat gue jatuh, gue nengok ke belakang itu nggak ada apa-apa. Itu gue teriak, gue jatuh, men. Gue jatuh habis setengah tidur gitu. Teman-teman gue datang semuanya. Tuh ada apa? Gue cuman gue masih nggak percaya apa yang gue lihat pada saat itu. Gimbal, rambutnya gimbal, berantakan, lidahnya keluar, matanya melotot. Oh, gue lupa, ada antingnya juga di bagian hidungnya sebelah sini, sama anting di kuping, yang kupingnya gede banget, panjang ke bawah, dengan kepala goyang-goyang. Lo bayangin, gue sampai sekarang kalau ketemu juga bakal ngibrit, men. Pasti gue ngibrit. Posisi gue masih SD, dan gue masih inget itu bikin gue trauma selama kurang lebih sampai sekarang lebih tepatnya. Dan gue selalu takut kalau ngeliatin rumah itu. Walaupun padahal sebenarnya fine, rame, dan pemilik rumah pun nggak pernah ada cerita aneh-aneh. Tapi sialnya entah kenapa gue yang ditunjukin kayak gitu loh. Kalau lu sampai ngeliat kayak begitu, gue yakin lu pasti trauma dan lu pasti kabur, men. Tuh teman-teman gue datang, nyelamatin gue, berdiriin gue posisi lemes banget, kaki gue tuh nggak bisa gue jalanin. Itu gue sampai dibopong, men. Gue sampai dibopong sama teman-teman gue pulang ke rumah. Untuk posisinya nggak terlalu jauh dari rumah gue. Gue pulang, gue nggak cerita apa sama orang tua gue. Gue cuma diem doang. Akhirnya gue mandi, tapi gue mandi nggak temenin. Gue nggak bisa cerita karena posisi gue shock banget. Dan gue kalau inget itu, anjir, nggak paham lagi sih, gimana lagi? Palanya gede banget. Gue gak mau lagi ketemu kayak gitu, ngeri. Ya, itu cerita dari gue, men. Jadi kalau saran gue, kalau lu ketemu kayak gitu, men, lu langsung lari, men. Karena posisi gue cuma diem, itu nerpak badan gue. Jangan sampai lah ya kalian ketemu yang kayak begitu. Oke, sekian cerita dari gue. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Hello everybody, saya Ani. Ada satu cerita yang sangat serem ya. Waktu itu kejadiannya adalah ketika saya mengikuti short course, waktu itu tahun 2000 kalau nggak salah. Short course itu tempatnya di Adelaide, tapi saya nggak usah cerita ya tempat di mana letaknya saya tinggal. Tetapi itu adalah satu semacam dormitory. Biasanya di situ memang adalah tempat mahasiswa-mahasiswa yang menginap di sana. Nah, kami beberapa orang dari Indonesia mengikuti short course selama 3 bulan di sana, menginap di sana di dormitory tersebut. Nah, ceritanya sih sebenarnya kita nggak pernah tahu di situ ada apa. Nah, waktu itu kami tinggal di satu lantai ya, kalau nggak salah lantai 6 atau lantai 5 ya, saya lupa. Nah, beberapa teman, ada 20 orang deh gitu. Nah, setiap orang itu satu kamar. Jadi setiap orang diberi satu kamar gitu. Kamarnya bagus, lengkap deh, pokoknya segala ada ya, kulkas ada, pokoknya benar-benar nyaman tempatnya, benar-benar enak deh gitu ya. Hanya satu yang kurang di situ, kamar mandinya itu tidak jadi satu di kamar gitu. Jadi kamar mandinya itu di luar. Nah, posisi dari tempat nginap itu jadi seperti hotel sih ya, biasa seperti hotel. Ada lorong. Nah, di kamar mandinya itu di luar kan. Jadi
kalau kita keluar jadi lorong, nah itu depannya itu kamar mandi. Sebenarnya sih nggak artinya nggak terlalu serem-serem amat ya, karena kita bersama-sama, karena kita ngobrol rame-rame gitu kan. Terus kemudian teman-teman juga kalau di pojok sana ada kan, kita itu kan panjang ya kamarnya, berapa kamar. Nah di pojok itu teman-teman sering bermain pingpong kayak gitu ya, untuk kita fun-fun aja gitu kan. Nah singkat cerita, awal-awalnya kita nggak ceritain kalau di situ something gitu ya. Nah kemudian ceritanya nih, kalau udah kita ngobrol, udah selesai ngobrol dulu di lorong itu ya kan, kita kan setelah misalnya kalau udah malam tuh baru kita pada tidur ya, jam 11 atau jam berapa tuh kita tidur. Tapi kan pasti kita bolak-balik ke kamar mandi kan, itu keluar dulu gitu kan. Awal-awalnya sih nggak apa-apa, takut, artinya nggak ada cerita apa-apa gitu kan. Oh ya, satu lagi ceritanya, dekat kamar mandi itu ada satu ruangan lagi, itu adalah tempat cuci pakaian, tempat setrika. Jadi itu ada mesin cuci ya, ada, pokoknya benar-benar itu lengkap deh tempat ininya ya, fasilitasinya di sana. Nah beberapa hari kemudian barulah masing-masing orang, masing-masing teman tuh punya cerita sendiri-sendiri. Ceritanya kita kumpul, terus pada ceritanya serem-serem. Ceritanya yang satu ketemu ini, yang satu ketemu, pokoknya ketemu yang aneh-aneh. Nah setelah itu baru saya mulai halu gitu ya. Aduh, jadi yang biasanya saya ke kamar mandi nggak apa-apa, tapi tiba-tiba jadi takut gitu. Setelah selesai ngobrol-ngobrol kan semua masuk kamar nih malam-malam. Nah kemudian begitu saya, aduh ini nggak tahan nih, punten ya, saya tipis gitu ya. Aduh nggak tahan deh, gimana ya mau keluar, takut banget gitu ya, padahal biasanya nggak pernah takut gitu ya, takut. Akhirnya saya nggak tahan, ini gimana kalau enggak ya udah, saya nggak bisa, ini harus keluar gitu kan. Terus keluar langsung, terus itu kamar mandinya dulu WC-nya ya ada 2 ya. Terus yang satu untuk kamar mandi, untuk ada pancurannya. Nah WC-nya tuh ada 2. Terus saya kan masuk ke WC yang satu ya, ke kamar WC yang satu. Tiba-tiba yang satunya itu ada suara air kucur gitu kan, gitu. Terus gitu, ini pasti teman saya tuh sebelah saya gitu kan. Sudah, terus kemudian saya keluar, suara kucur masih ada gitu. Jadi saya perasaan saya tenang aja gitu, ada temen nih gitu. Itu saya keluar, tiba-tiba itu kamar mandinya tuh terbuka. Nggak ada siapa-siapa, larilah saya langsung ya masuk kamar gitu kan, gabrak dah. Udah, terus baru besoknya tuh waduh iya benar, ternyata ada. Jadi maksudnya saya ngalamin gitu kan. Udah, terus yang kedua ceritanya, di kamar tadi ada kamar cuci, tempat cuci pakaian sama setrika. Nah itu ada pintunya tuh kan, ada kacanya tuh, kita bisa ngintip gitu kan. Nah terus ceritanya saya sendirian tuh setrika, tiba-tiba saya kayaknya sepintas tuh dari mata gitu ya, ada yang set gitu, terus saya lihat kayak ada kepala. Oh my god, jadi seperti ini. Set, hilang langsung. Udah, lari saya. Serem. Lari udah selesai, terus besoknya barulah saya cerita, bener. Ternyata teman saya juga ngalamin yang di kamar cuci itu, kamar cuci pakaian sama setrika, pernah juga diliatin di yang jendela kecilnya itu. Cerita punya cerita, katanya ada yang pernah bunuh diri di situ. Jadi ya pantesan aja gitu ya, di lantai itu yang memang yang paling angker, katanya seperti itu. Nah, cuman ada satu lagi yang mungkin ini dianya lucu sih. Kan kamar mandi udah serem ya gitu kan. Nah, terus saya suatu saat gitu lagi
mau ke kamar mandi nih. Tek. Aku berani nggak apa-apa lah. 3 bulan gimana sih, masa takut mulu gitu kan. Ceritanya udah masuk nih, tiba-tiba kucur lagi deh di kamar mandi sebelahnya, kucur. Aku gitu kan, aduh gitu. Tiba-tiba bener keluar, nggak taunya temen aku yang cowok salah masuk. Itu yes, that's the end ya. Thank you. Demikian cerita saya yang cukup menyeramkan ya. Mudah-mudahan cerita itu menjadi jadi hiburan juga sih sebenarnya, hiburan yang horor. Bye. Alright everybody, itu tadi cerita gue pribadi dan dari beberapa narasumber. Gimana? Udah merinding banget kan? Coba share cerita kalian di kolom komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk video ini. Jangan ditonton di malam Jumat ya, karena bakal menghantui kalian. See you guys, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Just remember, be yourself.